Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak bunda yang solih dan soliha, apa kabarnya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat. Alhamdulillah bertemu lagi bersama Bunda Risma. Insya Allah kita akan melanjutkan materi tematik kita. Sebelum mulai, mari kita bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini Bunda akan menyampaikan beberapa materi. Sebelum itu, Bunda ucapkan selamat kepada Ananda yang sudah menyelesaikan tugasnya pekan kemarin dengan baik. Semoga pekan ini bisa menyelesaikan tugasnya dengan lebih baik lagi, semangat lagi ya. Baik Ananda, berikut ini materi yang akan kita pelajari. Dengan menonton video ini, peserta didik akan mampu mengenal penerapan Pancasila sila keempat. Kedua, dengan menonton video ini, peserta didik akan mampu membuat patung dari bahan sendiri. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah gambar burung Garuda yang merupakan lambang negara Indonesia. Dan ini biasanya terdapat di dalam kelas, di kantor, dan lain sebagainya. Nah, perhatikan tanda panahnya ya. Tanda panah ini menunjukkan lambang dari sila keberapa ya? Bunda harap anak-anak Bunda sudah paham karena ini adalah pembelajaran di kelas 1 sampai kelas 5. Insya Allah anak-anak Bunda sudah tahu ya kira-kira itu lambang sila keberapa. Nah baiklah, sekarang silakan baca yang difikirkan sama anak berikut. Ayam adalah unggas yang biasa dipelihara orang untuk diambil telurnya. Memelihara ayam diharapkan dapat memberikan penghasilan dan memenuhi kebutuhan pemiliknya seperti kebutuhan telur dan daging. Pernahkah kamu mengunjungi peternakan ayam? Apa yang kamu rasakan saat pergi ke sana? Silahkan pahami baik-baik ya. Setelah anak-anak Bunda pahami, sekarang yuk kita ingat kembali isi dari sila Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kira-kira sila keberapa yang akan Bunda sampaikan? Betul sekali. Kita akan menyampaikan penerapan Pancasila sila keempat. Sebelum anak-anak Bunda mengetahui contoh dari sikap penerapan sila keempat, anak-anak Bunda silakan baca teks berikut ini. Nah, sudah dibaca? Sekarang simak pertanyaan berikut ini. Setelah anak-anak Bunda membaca teks tadi, kalian ada 4 pertanyaan yang akan Bunda berikan berdasarkan bacaan teks sebelumnya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini terkait penerapan sila keempat dari Pancasila. Tulislah pertanyaan dan jawabanmu di buku tulis tematiknya. Pertanyaan pertama, apa pendapatmu tentang sikap Santi? Pertanyaan kedua, apa pendapatmu tentang sikap penduduk? Pertanyaan ketiga, apa yang sebaiknya Santi lakukan dalam menghadapi masalahnya? Pertanyaan keempat, apa yang sebaiknya penduduk lakukan terhadap keberadaan peternakan ayam? Jawab dengan tepat ya, sesuai dengan teks bacaan yang sudah kalian baca. Insya Allah anak-anak Bunda setelah menjawab pertanyaan tadi sedikit banyak sudah memahami bagaimana sih cara mengatasi dari penerapan sila keempat. Nah, ternyata penerapan sila keempat itu sangat penting loh. Kenapa? Karena kita dalam kehidupan sosial perlu sekali untuk menerapkan sila keempat Pancasila. Sebagai contoh, ketika kita sedang mendiskusikan sesuatu dalam kelompok, itu sangat diperlukan sila keempat Pancasila. Nah, sekarang apa ya contoh dari sikap penerapan sila keempat Pancasila? Perhatikan baik-baik ya. Berikut adalah contoh pelaksanaan sila keempat.
Yang pertama, tidak memaksa keinginan. Nah, di sini bisa diterapkan dalam kegiatan diskusi atau kerja kelompok. Kalau dalam kegiatan tersebut, kita tidak boleh egois ya. Kenapa? Karena pendapat orang lain itu juga harus dihargai. Makanya kita tidak boleh egois. Yang kedua, setelah kita melaksanakan semua kegiatan berkelompok itu, artinya kita sedang bermusyawarah. Nah, itu penting dalam segala sesuatu agar hasilnya lebih baik. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan orang banyak. Nah, ini nih salah satu contoh dari sama seperti dengan contoh yang pertama, tidak egois ya, tetap mementingkan kepentingan orang lain, atau jangan sampai untuk diri kita sendiri saja, tapi juga untuk orang banyak. Yang keempat, menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama. Jangan sampai setelah kita memutuskan, tapi karena egois tadi kita tidak mau melaksanakan. Jangan sampai ya. Nah, anak-anak Bunda, insya Allah sudah paham ya maksud dari penerapan sila keempat Pancasila. Sekarang anak-anak Bunda kita berkreasi sebentar yuk. Perhatikan dua gambar berikut ini. Ada sebuah gambar patung ya, dan ternyata hewan itu sebagai salah satu sahabat manusia. Ada ayam, ada bebek. Itu adalah patung dengan teknik bisa jadi menceplak, bisa jadi mencetak, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak Bunda, ada tugas yang akan kalian sampaikan atau yang akan kalian kerjakan. Silahkan baca baik-baik petunjuknya dengan benar. Jangan sampai anak-anak Bunda terlewatkan tugas yang ini ya. Sekarang ayo berkreasi. Nah, anak-anak Bunda silakan membuat salah satu karya seni patung dari bahan dasar plastisin atau tanah liat. Silakan pilih bahan yang paling mudah kalian temui di sekitar lingkungan rumah kalian. Jangan sampai memberatkan ya. Petunjuk pengerjaannya, yang pertama, bentuk hewannya sesuai dengan gambar yang diinginkan. Apakah harus dua gambar sebelumnya? Tidak, terserah anak-anak Bunda. Yang kedua, jika bahan dasarnya plastisin, silakan pilih warna-warna yang menarik dan kontras. Yang ketiga, jika bahan dasarnya tanah liat, silakan warnai bentuknya dengan cat warna atau pewarna makanan yang ada di rumah. Ingat, sebelum dicat harus dijemur dulu. Yang keempat, setelah selesai, silakan difoto dengan jelas ya. Nah, ini nih penting nih, pengumpulan karya seni patungnya itu bukan sekarang, tapi tanggal 3 Agustus 2020 melalui WA pribadi Bunda. Baiklah anak-anak Bunda, kamu baru saja mencoba atau membaca petunjuk dari sebuah karya seni yang akan kalian buat. Nah, berlatihlah terus agar kamu menghasilkan patung yang indah. Ingat ya, karya sendiri loh. Baca baik-baik petunjuknya. Nah, sudah selesai nih materi yang Bunda sampaikan. Sekarang Bunda ulangi ya apa aja tugasnya. Yang pertama, anak-anak Bunda, di tengah-tengah video tadi ada 4 pertanyaan dari teks bacaan. Nah, anak-anak silahkan tulis pertanyaan dan jawabannya di buku tematik. Yang ini dikerjakan duluan ya. Yang kedua, tugas membuat patung. Boleh dari tanah liat atau plastisin. Yang mana yang paling mudah menurut kalian? Nah, tugas kedua ini dikumpul tanggal 3 Agustus di hari Senin nanti. Jadi masih ada waktu ya. Ingat petunjuk dari Bunda tadi, baca baik-baik, jangan sampai ada yang terlewat. Jadi, ada 2 ya tugas kita. Baik, sekian dari Bunda, semoga bermanfaat. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.